Kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta, di Thailand, di India, di Cambodia, Gojek boleh pergi. Yang pertama tentu saja kemajuan Indonesia. Apabila Indonesia dalam kondisi terbelakang, kondisi memprihatinkan, tentu mudah sekali negara-negara tetangga mengusik Indonesia, terutama khususnya Malaysia. Mereka kerap menghina dan membuli dari pencapaian Indonesia yang dulu masih dalam tahap memprihatinkan. Namun akhir-akhir ini di era Presiden Jokowi telah berhasil melebihi percepatan pembangunan di berbagai bidang berbanding dengan Malaysia. Kita tahu mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, penanganan COVID-19, hingga hubungan internasional, semua nyaris dilahap Indonesia, yang memberikan pengaruh dan dampak signifikan terhadap hubungan masyarakat kedua negara yang dulu dengan mudah merendahkan dan kini mulai berpikir dua kali dalam memberikan statement negatif. Namun walaupun begitu, masih banyak orang Malaysia yang mengira Indonesia masih seperti dulu, sementara Malaysia masih membanggakan kota Kuala Lumpurnya yang menjadi satu-satunya wajah kemajuan di Malaysia. Indonesia secara mengejutkan banyak membangun kota-kota baru secara masif, termasuk IKN. Yang kedua adalah jiwa nasionalisme yang dimiliki Indonesia, membuat Indonesia bersatu dan kompak kalau ada ancaman, klaim dari negara luar, khususnya Malaysia. Apalagi Indonesia sangat sensitif terhadap isu tersebut, membuat rakyat secara serentak membela budayanya. Namun terkadang kita juga berpikir bahwa gangguan sedikit juga bisa mempererat persatuan rakyat Indonesia yang berjumlah 278 juta jiwa. Tentu itu bisa menjadi ancaman yang menakutkan bagi Malaysia. Dan terbukti sekarang apabila ada gugatan Indonesia kepada Malaysia, pemerintah Malaysia akan cepat merespon dan menanggapi hal tersebut. Dan itu semua tidak lepas dari peran masyarakat dalam membela bangsanya yang selalu militan dalam bertindak. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat.